Halo Mister, selamat sore Mister. Selamat sore Pak, apa kabar? Sehat Mister. Ini kita sekarang lagi di PBH ya? PBH Pradi Jakarta Barat. Oke, ini teman-teman semua. Selamat sore semua. Oke. Siap Mister, kita akan bahas dan diskusi soal vonis Sambo CS khususnya. Sambo sama Baradae, karena vonis Sambo hukuman mati, Baradae 1 tahun dan 6 bulan. Saya rasa dengan putusan ini banyak pihak yang kaget dan juga senang Mister. Apa pendapat Anda untuk bahas soal ini? Saya kembalikan kepada Mister dan teman-teman untuk diskusi lebih lanjut. Silakan Mister. Selamat sore teman-teman semua. Untuk pembahasan dengan topik pidana mati terhadap Ferdy Sambo serta putusan terhadap Eliezer, kali ini saya akan ditemani oleh rekan-rekan dari PBH Pradi Jakarta Barat. Oke. Selamat sore teman-teman semua. Sore. Metodenya adalah berdasarkan pertanyaan dari rekan-rekan PBH. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan mereka. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, saya persilakan. Kira-kira. Mungkin ada baiknya kita mulai dari teman-teman. Mungkin saudara Irwanti ada yang mau disampaikan. Izin Pak Jaya. Siap. Ya, Boleh. Pertama, terima kasih atas kesempatan dan waktu dari Pak Jaya udah memberikan waktu untuk hadir pada hari ini diskusi sama teman-teman dari PBH Pradi Jakarta Barat. Saya pikir isunya cukup menarik untuk kita bahas dan untuk kita diskusikan terkait vonis yang baru-baru ini kita saksikan di media massa, baik itu di TV maupun media online, vonis terhadap Ferdy Sambo. Nah, saya pikir ini menjadi perhatian banyak orang, banyak masyarakat maupun banyak praktisi hukum, apalagi kita di sini selaku advokat, ya kan. Ferdy Sambo sama-sama kita ketahui itu divonis 20 tahun pidana penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, saya pikir putusan ini sudah putusan yang sangat maksimal. Sambo mati, vonis ya, mati. Vonis mati sudah putusan yang maksimal dari Majelis Hakim. Nah, ini bagaimana tanggapan dari Pak Jaya terhadap vonis pidana mati terhadap Ferdy Sambo? Apakah ini terlalu berat ataukah ini memang pantas hukuman vonis mati tersebut atau bagaimana Pak? Baik, teman-teman sekalian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu vonis pidana mati terhadap Ferdy Sambo ini sangat mengagetkan dan di luar dugaan saya sendiri. Karena berdasarkan analisis saya selama ini, saya sampai pada pendapat bahwa apabila Sambo dijatuhi pidana seumur hidup itu sudah cukup. Tapi ternyata hakim menunjukkan keberanian yang luar biasa, ketegasan dia yang luar biasa untuk menjatuhkan pidana mati. Kita tahu selama ini kan banyak isu-isu berkaitan dengan kekuasaan, kewenangan yang dimiliki Sambo, serta berkaitan adanya upaya-upaya seperti yang disampaikan oleh Menko Polhukam Bapak Mahfud MD, adanya upaya bawah tanah, gerakan bawah tanah. Padahal sebenarnya yang dimaksud Pak Mahfud MD itu adalah lobby yang dilakukan pihak-pihak yang mendukung Ferdy Sambo atau selama ini mendapatkan keuntungan dari Ferdy Sambo. Itu suatu upaya yang wajar, tapi dalam rangka mendapatkan perhatian publik supaya semua mata publik, baik itu dari pakar hukum, dari praktisi, dari para guru-guru besar maupun masyarakat pada umumnya, memfokuskan perhatiannya kepada kasus ini agar Majelis Hakim
taat hukum, taat asas, tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh dari luar. Yang kedua, mengapa majelis hakim menjatuhkan pidana yang maksimum? Kalau dari pertimbangan majelis hakim serta analisis saya, bahwa Sambo dianggap terbukti sebagai otak atau kita sebut intellectual disorder, atau dalam konsep hukum Anglo-Saxis itu adalah mastermind, ya, yang mastermind terbukti secara meyakinkan. Yang kedua, Sambo ini adalah pejabat tinggi negara waktu dia memerintahkan pembunuhan berencana ini, dengan pangkat bintang 2, mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang luar biasa sebagai Kadif Propam, yang kita sebut dia telah melakukan suatu abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan maupun penyalahgunaan kewenangan yang ada pada dirinya, détournement de pouvoir. Nah, itu juga menjadi faktor yang memberatkan. Sebenarnya ketentuan tentang seseorang pada saat dia melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan kekuasaan maupun kewenangan itu sudah diatur di pasal 52 KUH pidana. Mungkin teman-teman pernah ingat tentang pasal itu. Dan dia juga menjadi salah satu faktor yang memberatkan atau unsur yang memberatkan. Kalau dalam konsep hukum Belanda itu disebut sebagai gekwalifiseerd delik, delik dalam pemberatan. Pertimbangan ketiga dari majelis hakim bahwa dia itu selama persidangan tidak jujur, tidak mau mengakui perbuatan, ya. Dan selanjutnya bisa saya sampaikan bahwa majelis hakim membuat putusan ini kita sebut sebagai satu landmark decision, sebagai suatu acuan atau benchmark agar majelis hakim di pengadilan negeri dimanapun itu dapat mencontoh putusan seperti itu, sehingga kita bisa membentuk satu penemuan hukum atau satu tata cara yang seragam, agar menjadi satu sinyal atau warning yang keras kepada semua pejabat tinggi, termasuk dalam hal ini aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, hakim maupun advokat, untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan maupun kewenangan yang ada, karena prinsip equality before the law, kesamaan hak dan kewajiban di depan hukum itu dapat diterapkan. Ini sekaligus sebagai peringatan. Dan selanjutnya, menurut saya ini juga merupakan politik hukum negara kita, bahwa mulai putusan ini dijadikan sebagai suatu tonggak pencapaian yang kita sebut sebagai milestone, agar di kemudian hari para aparat negara, termasuk aparat penegak hukum, untuk tidak melakukan perbuatan tercela maupun tindak pidana, karena mereka akan dihukum berat, sebagaimana yang dialami oleh Ferdy Sambo. Oke, sementara itu kira-kira ada pertanyaan apa lagi? Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Jaya dengan gambaran yang sudah diberikan dengan vonis hakim tadi. Saya mau bertanya tentang ini kedepannya, kalau misalkan Sambo ini mengajukan banding, bagaimana, apakah vonis hukuman mati ini bisa berubah atau tidak gitu loh dengan bandingnya? Pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih. Nah, kalau memang Sambo tidak menginginkan meninggal dalam waktu yang cepat, dia pasti harus banding. Kemungkinan banding itu bisa mengubah hukuman, sangat dimungkinkan. Dari mana saya bisa katakan demikian? Sebenarnya ada celah
bukan mau ngajari penasihat hukumnya, pasti mereka juga tahu kali ya. Dari pertimbangan pada saat jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan, mau pertimbangan dari Majelis Hakim PN Selatan ini, Jakarta Selatan, kan dianggap tidak ada unsur-unsur yang meringankan. Kalau kita melihat dari sejarah perjalanan karir Ferdy Sambo, dia kan banyak tugas sebagai Kapolres, Badir Reskrim yang membongkar dan menangani kasus bom Sarina maupun menyangkut tidak pidana lain ya, kita kan sampai dia menduduki jabatan sebagai Kadipropam. Pasti banyak kasus-kasus besar yang dia tangani sebagai hamba wet aparat penegak hukum ini yang berhasil dia tangani dengan baik. Makanya dia juga dapat penghargaan bintang jasa dari Presiden Republik Indonesia maupun Kapolri Satya Lencana yang kita katakan pengabdian untuk 8 tahun, 26 tahun dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa menjadi faktor-faktor meringankan yang apabila hakim pengadilan tinggi mempunyai pendapat yang sama tentang jasa-jasa dia, itu bisa menjadi faktor yang bisa mengubah pidana mati, misalkan kita katakan menjadi pidana seumur hidup. Itu seperti itu sebenarnya. Maka dia wajib mengajukan banding dalam hal ini. Ada lagi kira-kira? Baik Pak Jaya, itu bagus banget tadi penjelasannya. Tapi dengan dia banding ini, apa proses-proses selanjutnya yang dilakukan Sambo ini gitu loh? Dan bukti-bukti di persidangan lagi untuk biar di hukuman vonis mati ini bisa lepas atau bisa cara lain lah untuk bisa ini lepas dari hukuman mati ini. Ya oke. Pengadilan tinggi ini kan disebut juga peradilan ulangan. Ulangan dalam arti apa? Mereka itu memeriksa segala aspek-aspek hukum maupun fakta-fakta hukum yang terjadi pada saat proses persidangan di pengadilan negeri. Dia seperti peradilan ulangan, tapi bedanya dia tidak menyidangkan secara langsung yang diperiksanya berkas yang ada. Apakah segala aspek hukum maupun fakta hukum sudah diperiksa oleh Majelis Hakim di PN Jakarta Selatan. Nah ini, tetapi kalau boleh saya sampaikan, saya melihat dan mengamati bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu menurut saya sudah secara cermat, secara telaten ya, melakukan proses pemeriksaan fakta-fakta maupun alat-alat bukti yang ada. Kita bisa saksikan bahwa proses persidangan ini memakan waktu cukup lama. Berapa bulan itu Pak? Kurang lebih 4 bulan. Dan saya mengamati bahwa Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan seluas-luasnya baik kepada jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum serta para terdakwa itu sendiri, dalam arti semua alat-alat bukti termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat maupun petunjuk serta keterangan terdakwa dari kedua belah pihak sudah diperiksa secara cermat dan akurat. Tinggal dalam hal ini saya katakan ada celah yang bisa masuk itu, bahwa kita tahu Ferdy Sambo ini kan sebagai seorang jenderal bintang 2 sudah berkarir di kepolisian itu selama lebih kurang 28 tahun. Pasti ada kasus-kasus besar yang pernah dia ungkap untuk kepentingan negara ini. Makanya dia pernah mendapatkan penghargaan dari Presiden maupun Kapolri yang kita sebut Satya Lencana 8 tahun maupun 28 tahun. Itu menjadi faktor-faktor meringankan yang bisa disampaikan oleh tim penasihat hukum. Saya tahu kemungkinan tim penasihat hukum juga pasti paham tentang masalah ini.
Izin Pak bertanya Pak. Siap. Mengenai hukuman mati yang memang Verdi Sambo dapatkan ini Pak, dan juga kan memang akhir-akhir ini lagi sering beredar Pak, yang ada salah satu berita yang mengatakan bahwa katanya di KUHP yang baru hukuman mati itu orangnya itu harus menunggu selama 10 tahun baru dapat dieksekusi Pak. Di KUHP yang baru katanya seperti itu. Nah, menurut Bapak sendiri apakah Verdi Sambo ini akan dikenakan dengan hukuman yang KUHP baru atau KUHP yang sekarang masih berjalan Pak? Seperti itu. Baik. Proses persidangan Verdi Sambo ini kan memakai KUHP yang lama. Ya. Sedangkan KUHP yang baru ini memang sudah disahkan dari undangan, tetapi berlaku efektif tahun 2026, yaitu persisnya teman-teman 2 Januari 2026. Kita harus lihat terlebih dahulu, dan perjalanan kasus Sambo ini masih panjang. Setelah banding, apakah dia akan, bagaimana putusan banding tergantung, kemudian apakah dia akan mengajukan upaya kasasi, ya. Terus setelah kasasi ada PK. PK aja bisa sampai berkali-kali, malah ada yang mengajukan sampai 3 kali. Kalau kita hanya andaikan ya, belum tentu pasti. Kalau dia sampai ini kredit tetap dipidana mati, masih ada gerasi panjang kan. Tapi dari upaya yang diajukan ini, agar dia dapat mempergunakan ketentuan pasal 100 KUHP, kita lihat. Mungkin pada saat dia mengajukan ke Mahkamah Agung tahun 2026, misalnya 5 Januari atau lebih dari itu, dia tetap dapat memakai ketentuan KUHP yang baru ini. Karena apa? Ada aturan peralihan. Sepanjang ada perbedaan antara KUHP lama dan yang baru, ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa yang dipakai. Ya Pak ya. Jadi begitu diajukan ke Mahkamah Agung kasasi, itu bergantung kepada majelis hakim Mahkamah Agung. Kalau majelis mengubah ini menjadi seumur hidup, tidak perlu pakai ketentuan ini. Tapi apabila majelis hakim agung menyatakan sependapat dengan putusan PN dan PT, itu putusan pasal 100 tentang masa percobaan 10 tahun tersebut, itu harus dicantumkan dalam putusan Mahkamah Agung, yang mana mereka mengadili sendiri, menyatakan pidana mati yang diajukan ini dengan masa percobaan 10 tahun. Itu dengan mempertimbangkan apakah terdakwa ini menyesali perbuatannya dan masih dapat diperbaiki atau tidak. Apabila itu dicantumkan, itu harus berdasarkan Kepres. Kepres setelah mendengar pertimbangan dari Mahkamah Agung bahwa dia boleh diubah. Ini banyak yang berpendapat, yang komentar tanpa memahami esensi dari pasal tersebut. Oh, dia bisa bebas, nanti lapas bisa jual ya, rekomendasi semua ya. Jadi perlu saya luruskan. Kalau dianggap dia bisa memperbaiki diri, menyesali, yang tadinya pidana mati itu diubah menjadi seumur hidup. Nah, karena PP-nya belum ada, tapi saya mendengar penjelasan Wakil Menteri Hukum, Prof. Edi Hiraj, teman kita juga, bahwa juga bisa diubah menjadi 20 tahun, tapi PP-nya kan belum, PP-nya belum keluar. Saya juga belum membaca bahwa itu bisa diubah 20 tahun. Nah, jadi tidak segampang yang kita pikirkan. Ini kan biasa diolah oleh Seknek, Presiden bisa setuju dah, dapat pendapat dari Mahkamah Agung. Nah, apabila mereka berpendapat, hakim berpendapat bahwa orang ini selama masa 10 tahun, rekomendasi dari Dirjen Lapas atau apa, dia ternyata tidak mengubah perilakunya, tidak memperbaiki diri dia, tidak ada rasa penyesalan dalam
tempo 10 tahun tersebut eksekusi pidana mati bisa dilaksanakan atas perintah jaksa agung. Nah, itu seperti itulah yang perlu kita jelaskan. Jadi bukan semata-mata jadi bebas atau apa. Begitu, teman. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Oke. Mengenai masa percobaan 10 tahun tersebut, masa 10 tahun itu dihitung mulai kapan ya, Pak? Baik. Tenggang waktu 10 tahun itu dihitung 1 hari setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat atau inkrah van geweest. Itu. Nama saya Sahat Patogi. Ya. Terima kasih Biasa. Pak Jaya atas penjelasan yang sebelum-sebelumnya, itu sangat menarik. Nah, saya yang ingin saya tanyakan itu mengenai hal pidana mati yang diterima oleh si Pak Freddy Sambo. Apabila udah ngajuin banding, kasasi, PK dan itu sampai inkrah, apakah eksekusi mati tersebut langsung dilaksanakan atau tidak? Sedangkan banyak yang bertanya-tanya bahwasan itu langsung, apakah itu langsung dieksekusi atau enggak, ataupun ada proses yang lain. Sedangkan saya mau nanya lagi, apakah dalam eksekusi mati tersebut dilakukan dengan cara apa? Apakah itu ditembak, disuntik mati, maupun disetrum hingga mati gitu, atau kayak gimana, Pak? Baik, pertanyaan Anda bagus sekali mewakili masyarakat umum ya, yang bukan orang hukum. Perjalanan kasus ini saya kasih contoh Sambo itu masih sangat panjang, bisa makan waktu bertahun-tahun. Dari pengadilan negeri kita katakan dia bisa banding, habis banding kasasi. Setelah kasasi, kalau itu sudah inkrah tapi tetap belum puas, kan? Apalagi ini kan pidana mati, tetap upaya maksimal peninjauan kembali. Sedangkan untuk PK aja itu orang bisa mengajukan sampai berkali-kali karena menyangkut nyawa manusia. Nyawa manusia itu kan menyangkut hak hidup. Itu ada konvensi internasional yang mana kita hak hidup itu tidak tergantikan, ICPR namanya, International Covenant on Political and Civil Rights. Kita juga sudah ratifikasi. Nah, PK pun ada putusan Mahkamah Konstitusi, nanti tolong dicari ya, bisa berkali-kali, itu makan waktu bertahun-tahun lagi. Setelah itu ada yang kita namakan gerasi, mengajukan permohonan ampun kepada presiden, itu waktunya bisa bertahun-tahun. Setelah itu selesai juga belum tentu dieksekusi. Ada contoh kasus teman saya punya klien perkara narkoba, dari inkrah itu sudah 20 tahun belum dieksekusi, sampai dia itu sering jadi bahan olok-olokan. Petugas itu kadang tanya, kamu pengen makan enak apa? Dia pikir ini berarti menjelang eksekusi, ternyata tidak dilakukan. Atau dia dikasih makan enak, dia pikir menjelang eksekusi. Berkali-kali sampai dia itu ada rencana minta pendapat ahli. Ya kalau memang dia harus dieksekusi, segera dilakukan eksekusinya, sehingga ada batas waktu. Nah, salah satu pertimbangan dari pemerintah membuat ketentuan pasal 100 KUH pidana baru ini, itu mungkin itu. Kalau memang setelah inkrah dan tidak dicantumkan maupun dicantumkan ketentuan pasal 100 KUHP itu, atas kalau dia tidak selama 10 tahun tidak mengubah dirinya, tidak berperilaku lebih baik atau tidak menyesali, eksekusi bisa diberlakukan. Tetapi itu pun harus atas perintah jaksa agung. Jadi eksekusi ini masih lama kita katakan. Bahkan ada yang 30 tahun belum dilaksanakan. Mungkin sampai dia meninggal ini. Sampai saat ini tata cara eksekusi singkatnya
itu melalui regu tembak yang jumlahnya 12 orang. Tata caranya puluhan, banyak sekali. Tapi bukan dengan cara disuntik maupun digantung, distrom, disuntik mati itu pakai apa itu ya, dan lain sebagainya. Tetap jangan memakai regu tembak, ditembak sampai mati itu. Siap Pak, izin bertanya kembali Pak. Oke. Kali ini saya ingin bertanya mengenai vonis Richard Eliezer Pak. Menurut Bapak, apakah vonis yang diberikan hakim sekarang ini sudah pantas Pak berdasarkan peraturan perundang-undangan Pak? Ya, kalau yang saya amati antara pertimbangan yang disampaikan majelis hakim itu dengan stigma yang dijatuhkan itu sangat jomplang ya, sangat berbeda jauh, tidak sesuai dengan apa itu yang kita bayangkan. Mengapa? Pertimbangan majelis hakim kan menyatakan bahwa Eliezer itu terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta dalam pembunuhan berencana. Malah hakim beranggapan bahwa Eliezer itu dia telah menembak 4 kali dan penembakan itu dianggapnya pembunuhan yang kejam. Kemudian hakim beranggapan bahwa Eliezer itu tidak menghargai persahabatan. Yang mana saya bisa sampaikan bahwa Eliezer dan Joshua itu kan sama-sama dari Brigade Mobil atau Brimob. Di dalam Brimob ada moto yang hampir tiap hari selama menjadi anggota Brimob mereka baca dan harus mereka pahami, yaitu yang kita sebut Satya Haprabu. Satya Haprabu ini artinya jiwa ragaku demi kemanusiaan atau humanity, kemanusiaan kan. Yang kedua Satya Negara. Satya Negara itu artinya setia kepada negara dan siap melenyapkan musuh-musuh negara. Nah, sekarang kita tes case kepada Brigade Joshua. Brigade Joshua adalah teman sesama Brimob dengan Baradae. Kedua, sama-sama ajudan Verdi Sambo. Ketiga, mereka teman sekamar di rumah Verdi Sambo. Keempat, satu iman, sama-sama Kristen, cinta kasih. Tetapi kok dia bisa tega menembak mati teman baiknya ini. Sedangkan kalau kita ketahui bahwa dikatakan karena ada hubungan relasi kuasa ya, relasi kuasa, dan dia takut kepada Sambo, menjalankan perintah Sambo. Kita bisa bandingkan dengan Ricky Rizal. Waktu Ricky Rizal diperintahkan untuk menembak si Joshua, almarhum Joshua, dia menyatakan dia tidak berani, tidak punya mental seperti itu. Kok Ricky Rizal bisa? Hakim juga dalam pertimbangan menyatakan bahwa Eliezer itu sebenarnya bisa membatalkan. Dia punya banyak waktu. Yang seterusnya dia tidak dalam keadaan overmah, ya, karena Sambo pada saat si Ricky Rizal menolak untuk menembak, Sambo tidak menembak Ricky Rizal sebagai hukuman atau menganiaya. Terus Joshua dalam keadaan tidak ada senjata kan, karena senjatanya diamankan Ricky Rizal, tidak membahayakan Baradae. Inilah, dan nembaknya itu 4 kali kalau majelis hakim. Itu menurut saya, terlepas dia justice kolaborator atau tidak, saya dari aspek pidana ini termasuk pembunuh kejam, shoot to kill. Belum lagi dia melakukan itu karena ada janji Sambo bahwa dia akan backup. Kita tidak tahu apa ada perjanjian tersembunyi, terselubung antara Sambo dan dia. Nah, hal inilah yang membuat saya sangat miris.
Saya khawatir dengan penjatuhan pidana yang demikian ringan itu akan dijadikan contoh kepada, ini kekhawatiran saya ya, Eliezer lain apabila mereka diperintah oleh atasan dengan janji uang yang besar maupun karir untuk membunuh lawan atasannya atau musuh atasannya, mereka berpikir, wah, saya lakukan aja, nanti saya coba-coba aja ngajukan justice kolaborator seperti Eliezer. Atau kedua, bisa juga ini jadi satu contoh pelaku kejahatan, korupsi, illegal mining, illegal logging, judi online, dan lain sebagainya. Mereka saya ikutan aja. Nanti kalau saya ketangkep, saya minta pelindungan LPSK, saya minta GC, saya akan bongkar tindak pidana maupun perencanaan yang dilakukan oleh atasan saya. Ini sangat berbahaya bagi saya untuk penegakan hukum. Tapi majelis hakim dalam membuat putusan kan harus memperhatikan yang kita sebut aspek legal justice, aspek filosofis dan sosiologis. Tapi karena dukungan yang demikian besar dari maupun tekanan dari publik, termasuk dari netizen, dari pakar-pakar hukum, praktisi hukum, maupun adanya amicus curiae, hakim jadi hanya memperhatikan aspek sosiologis. Dia tidak memperhatikan aspek keadilan hukum maupun aspek filosofis dan juga aspek kemanfaatan dari putusan ini. Dia sebenarnya sih dia harus membeli, bisa kita katakan bahwa keadilan itu relatif abstrak, tetapi keadilan itu adalah sesuatu yang bisa dirasakan. Keadilan itu tidak hanya bagi korban, keluarga korban maupun publik. Dan orang selalu beranggapan bahwa rakyat masyarakat mendukung. Kita katakan netizen itu berapa banyak sih yang mendukung Eliezer? Apakah misalnya dukungan 1000 orang itu menjadi justifikasi atau representasi dari rakyat Indonesia yang 270 juta orang? Nah, terhadap keputusan seperti ini, selayaknya sebenarnya Jaksa Agung Muda Pidana Umum harus memerintahkan agar jaksa itu banding. Tetapi saya dapat informasi bahwa mereka tidak mengajukan banding dalam hal ini. Kalau gitu ada kesalahan di rentutnya. Dengan begitu ada konsekuensi. Harusnya Jampidum yang begitu yakin dengan tuntutan 12 tahun mundur atau dicopot dari jabatannya. Ganti aja yang lebih qualified, yang lebih mampu bertindak sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Umum dalam hal ini. Ya, seperti itu menurut saya. Ya, selamat sore Pak Jaya. Mohon izin bertanya. Sore. Saya atas nama Edi Siswoyo dari Brebes, Jawa Tengah. Gitu kan. Di sini saya bertanya di dalam kasusnya Ferdi Sambo. Ya, ini kan kasus yang lagi rame nih, sangat kontroversial gitu kan, pro dan kontra gitu kan. Dan hasil putusan daripada hakim PN Jakarta Selatan memutuskan vonis kepada Richard Eliezer adalah 1,6 tahun ya, 1,6 tahun. Dan Ferdi Sambo adalah putusan vonisnya adalah hukuman mati. Sebenarnya di dalam kasus ini adalah kedua-duanya sangat erat berkaitan gitu kan, karena merupakan kasus ini adalah kasus yang sudah terorganisir gitu kan, udah terencana gitu kan skenarionya. Dan diri saya sendiri sebenarnya sangat kurang, bukan sangat kurang ya, kurang setuju gitu kan dengan hukuman yang diberikan oleh Richard Eliezer gitu kan, dengan hukuman 1,6 tahun. Karena apa? Karena yang namanya kasus berencana ya kan, baik itu yang melaksanakan sebagai eksekutor maupun yang aktor intelektualnya yang menyuruh, itu sebenarnya sama-sama mempunyai kasus, sama-sama mempunyai hukuman yang sangat berat gitu kan.
Gitu. Jadi saya ingin bertanya kepada Mr. Jaya, bagaimana pendapat Mr. Jaya tentang hukuman yang diberikan oleh Richard Eliezer, sebagaimana dia telah sebagai orang eksekutor gitu. Bagaimana pendapatnya Mr. Jaya? Gitu. Terima kasih. Pertanyaan Anda ini kaitannya erat dengan dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Kan pasal 340, subsidiari 338, Yungto pasal 55 ayat 1 itu tentang keturutsertaan. Di dalam pasal 55 ayat 1 itu artinya beberapa orang yang melakukan suatu tindak pidana dihukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kita sebut klasifikasinya adalah yang melakukan itu adalah player atau perpetrator. Perpetrator itu pelaku. Yang kedua, yang menyuruh melakukan disebut dun player atau aktor intelektual atau disebut mastermind dalam konsep hukum Anglo-Saksis atau Anglo-Saxon. Ketika yang turut melakukan disebut medeplayer dalam rangka medeplayer. Dan sebenarnya kesemua itu gradasinya itu sama. Dalam penjatuhan pidana, di dalam praktek itu lazimnya aktor intelektual atau kita sebut mastermind itu dipidana lebih berat. Apabila dia dijatuhkan pidana mati, bisa saja pada player itu pelaku dijatuhkan pidana seumur hidup atau sama-sama pidana mati. Itu pernah terjadi seperti itu. Untuk kasus Eliezer, kalau saya kan pendapat saya berdasarkan analisis pidana, saya tidak campur urusan lain. Memang sangat jauh gapnya antara dakwaan, pertimbangan majelis hakim seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya dengan pidana yang dijatuhkan, luar biasa jauh, yaitu 1,5 tahun dalam hal ini. Saya bisa maklumin mungkin ini bagian dari politik hukum negara. Agar apa? Agar jangan coba-coba Anda menjadi aktor intelektual maupun mastermind dari suatu tindak pidana. Tindak pidana dalam bentuk apapun, apalagi tindak pidana berat seperti pembunuhan, korupsi, illegal logging, illegal mining maupun HAM. Karena apa? Dengan putusan ini menjadi contoh bahwa anak buah Anda yang menjalankan perintah dari Anda itu pada saat permohonan dia sebagai justice kolaborator atas rekomendasi LPSK dan ditetapkan oleh majelis hakim, Anda yang akan dihukum sangat berat, sedangkan dia akan dihukum ringan. Itu menurut saya politik negara. Dan Pak Mahfud MD dalam hal ini saya bisa memahami. Kedudukan beliau sebagai Menko Polhukam, beliau bertanggung jawab terhadap kondisi maupun perkembangan politik, hukum dan keamanan di negara ini. Dia dalam rangka ingin mengubah satu mindset maupun citra buruk yang menimpa kepolisian Republik Indonesia maupun aparat penegak hukum lain. Dia mulai dengan cara seperti itu dan dia sangat berhasil di dalam hal ini. Tapi kalau dari aspek legal justice, keadilan hukum, saya pribadi merasakan bahwa itu sangat jauh dari rasa keadilan. Karena apa? Karena yang seperti saya sebutkan sebelum itu bisa jadi contoh buruk. Bisa saja, ini hanya pendapat pribadi saya, akan melahirkan Eliezer yang lain. Saya khawatir hal itu dapat terjadi. Itu kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi atau dielaborasi?
Ya sangat luas, artinya atau kesimpulannya ini lebih ditekankan itu kepada sosialnya daripada legal justice-nya. Aspek Itu sosiologis. aspek sosiologis itu maksud saya. Ya. Dan didukung lagi ada intervensi politik negara gitu. Sehingga sangat memberatkan orang yang melaksanakan atau eksekutor daripada orangnya sebagai aktor aktualnya gitu. Kalau bagi saya pribadi, minimum pidana yang dijatuhkan kepada Eliezer itu sekitar 10 tahun. Setidaknya bagi saya pribadi sebagai orang pidana ya, yang memahami soal pidana ya, saya tidak mau masuk ke ranah politik hukum. Kalau 10 tahun bagi saya itu sangat memadai. Dan kalau dengan remisi khusus kan paling dia jalanin 7 tahun. Umurnya kalau tidak salah 25 tahun ya. 25 tahun, kalau 7 tahun dia keluar pada usia 32, masih muda. Sedangkan dalam hal ini Yosua tidak bisa kembali lagi selama-lamanya, meninggalkan dunia ini, meninggalkan keluarga dia yang tercinta. Itu message yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.